Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Infinix Hot 40 Pro, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 2,2 juta. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman selama menggunakan HP ini untuk sehari-hari. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak? Jadi buat kamu yang berencana mau beli atau sekedar penasaran, kamu wajib banget tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk urusan desain dan tampilan, di sini setup yang digunakan sudah kekinian dan jujur saya suka. Seperti bentuk bodi kotak dengan build quality yang solid serta kokoh. Layarnya sudah punch-hole display dan dilengkapi dengan fitur dynamic port seperti ini. Letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Dan untuk urusan audionya sudah dibekali dengan dual speaker stereo, ada di bagian bawah dan atas. Bukan yang paling bagus, tapi sudah sangat lumayan. Di sini yang perlu kamu garis bawahi ada 2 poin, dimana yang pertama setup kameranya terlalu over menurut saya alias berlebihan. Dan yang kedua, dimensi bodinya lumayan bongsor, jadi kurang cocok buat kamu yang cari HP compact. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment, karena looknya mewah dan kekinian baik dari belakang maupun depan. Lanjut ke bagian layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 120 Hz. Dimana komposisi warna yang dihasilkan secara kualitas sudah bagus di kelas harganya, terlihat kontras dan kaya akan warna, pokoknya ciri khas Infinix banget. Digunakan untuk sehari-hari, layarnya ini juga terasa nyaman ya guys ya, karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga cukup responsif. Ditambah refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz, sehingga terasa smooth saat digunakan untuk scrolling. Mungkin yang jadi catatan di sini hanya ada 1 poin, yaitu tingkat kecerahannya hanya di angka 500 nit. Dimana saat di luar ruangan kita harus atur kontrasnya lebih dari 80% supaya terlihat jelas dan nyaman digunakan. Ini bukan berarti layarnya jelek saat di outdoor loh ya, karena dari apa yang saya rasakan layarnya ini masih nyaman untuk digunakan. Hanya saja tingkat kecerahannya yang kurang tinggi, jadi kita harus naikkan kontrasnya supaya lebih terang. Namun saya sih tidak heran, karena ciri khas dari entry level Infinix dan Tecno memang seperti ini. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori super besar, yaitu 8/256 GB. Dimana untuk free memorinya kita masih dapat sekitar 234 GB saat HP baru diaktifkan. Jujur poin ini saya sangat suka, karena dengan harga terjangkau kita sudah dapat kapasitas memori super longgar. Jadi bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi tanpa khawatir memori cepat penuh, apalagi masih bisa ditambah dengan micro SD. Dan untuk jenis ROM-nya di sini juga sudah menggunakan UFS memory, sehingga untuk loading dan perpindahan antar aplikasi responnya cukup cepat. Jadi kamu tidak usah khawatir. Lalu untuk dapur pacu di sini juga tidak kalah menarik, karena HP ini sudah ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 6 nanometer. Dimana seperti yang kita tahu, chipset jenis ini memiliki performa yang bisa diandalkan ya guys ya, baik untuk penggunaan kasual atau bahkan gaming. Saya tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 666 dan 2023 poin. Sementara untuk skor Antutunya tembus sampai angka 436 ribuan, sangat tinggi untuk kelas harga di bawah 2,5 juta. Cukup menggambarkan kalau untuk urusan spesifikasi di sini Infinix tidak main-main. Kapasitas memorinya super besar dan chipset yang digunakan juga gahar. Kemudian untuk urusan sensor di sini juga tidak mengecewakan, karena seperti yang kamu lihat HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada, jadi sangat menarik. Karena selain dapur pajunya gahar, untuk urusan sensor di sini juga super lengkap. Sedangkan untuk performanya dari penggunaan yang saya lakukan seperti scrolling sosmed, nonton video, dan sesekali gaming, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Digunakan buat main game sekelas Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dan frame rate hingga super. Di sini untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar ya guys ya, bahkan performanya sangat playable. Saya coba lebih dari 5 kali permainan, gameplaynya juga masih sangat stabil, tidak ada kendala yang berarti. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas habis. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High.
Di sini selain grafiknya tinggi, HP ini juga mampu menjalankan game dengan lancar ya guys ya. Ditambah untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan responsif, sehingga pengalaman saat gameplaynya makin menyenangkan. Saya coba lebih dari 3 kali permainan, performanya masih lancar jaya, hampir tidak ada kendala yang berarti. Lalu untuk suhunya sendiri, saya coba full gaming selama 1 jam, di sini juga terpantau aman, dimana suhu rata-ratanya ada di angka 38 derajat, dan suhu tertingginya ada di angka 40 derajat. Pokoknya untuk urusan performa, saya sangat puas selama menggunakan HP ini. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk gaming juga bisa banget, jadi tidak mengecewakan. Lalu hal penting lainnya yaitu masalah sinyal atau jaringan. Dimana dari pengalaman yang saya rasakan, di sini lancar dan aman ya guys ya, baik saat menggunakan jaringan seluler atau tethering hotspot, walaupun saya tinggalnya di kampung. Kendala seperti sinyal gampang hilang atau susah connect ke wifi, alhamdulillah saya tidak menemukan. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 45%, charging 1 jam bertambah 79%, dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 19 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sudah sangat lumayan untuk kelas harganya, dan jujur saya suka, karena untuk isi daya sampai penuh tidak butuh waktu yang lama. Lalu untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 7 menit, baterainya berkurang 8%. Buat scroll sosmed selama 2 jam 2 menit berkurang 20%. Main Mobile Legends selama 32 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 35 menit juga berkurang 7%. Untuk daya tahan baterainya di sini bukan tipikal yang irit banget ya guys ya. Tapi dari penggunaan yang saya lakukan, kalau hanya untuk casual dan gaming tipis-tipis, baterainya ini sudah bisa diandalkan kok untuk penggunaan selama seharian. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita bahas ke bagian operating system, di mana HP ini berjalan di Android 13 basis XOS 13.5. Di sini secara tampilan, jujur saya sih no comment ya guys ya, UI-nya kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di sini sangat beragam, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Pokoknya ciri khas Infinix. Dan fitur yang ditawarkan di sini juga ada banyak, dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, boleh layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Namun yang paling penting, selama penggunaan OS-nya sudah berjalan dengan baik. Saya tidak menemukan adanya bug atau error. Dan yang paling saya suka di sini juga tidak ada iklan, jadi makin nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk urusan sistem di sini saya cukup puas karena UI-nya kekinian, fiturnya lengkap dan nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Dari angka di atas kertas, jujur sangat menarik ya guys ya, karena dengan harga terjangkau, HP ini sudah dibekali dengan megapiksel kamera yang besar, baik belakang maupun depan. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk fitur yang ditawarkan di sini juga ada banyak, dimana fitur penting seperti video selang waktu, video slow motion, video ganda, foto mode malam, foto panorama, dan mode profesional sudah ada. Bahkan untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan ultra stabil video atau AIS, jadi semakin menarik. Sedangkan untuk cipratan fotonya, dari contoh berikut, HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus, detailnya dapat, ketajamannya juga oke. Dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya ciri khas Infinix banget. Namun yang harus kamu ingat, kamera 108 megapiksel di sini bukan membuat fotonya jadi wow banget ya guys ya. Melainkan hanya ukuran atau resolusi fotonya saja yang lebih besar, sehingga saat hasilnya di zoom lebih tidak pecah. Dan untuk kebutuhan cetak juga lebih oke, karena ukuran filenya yang lebih besar. Saat foto menggunakan mode auto, ukuran filenya hanya 4,4 MB. Tapi saat menggunakan mode 108 megapiksel, ukuran filenya bisa sampai 35,4 MB, jauh lebih besar, hampir 10 kali lipat. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 32 megapiksel, paling besar untuk kelas harganya. Dan dari contoh berikut, foto yang dihasilkan juga sudah bagus ya guys ya, gambarnya terlihat jelas serta tajam. Bahkan untuk saturasi warnanya juga cukup fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk urusan perfotoan, saya cukup puas dengan HP ini, karena sangat bisa diandalkan baik foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Tidak ada dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi.
Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Hot 40 Pro di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Dan bisa juga rekam di resolusi 2K. Oke, silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara, dan tingkat kestabilan videonya. Karena untuk AIS-nya di sini saya sudah aktifkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang jujur saya no comment, karena video yang dihasilkan sudah bagus, mulai dari tingkat ketajaman, saturasi warna, hingga tingkat kestabilannya. Dan yang pasti mampu bersaing untuk kelas harganya. Lalu untuk perekaman video kamera depan juga demikian, secara kualitas tidak mengecewakan menurut saya, bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Infinix Hot 40 Pro untuk penggunaan sehari-hari. Di sini secara keseluruhan jujur saya sangat puas dengan HP ini, karena apa yang ditawarkan sudah sangat paket lengkap untuk segmen harganya. Jadi kalau kamu lagi cari HP budget 2 juta lebih sedikit, tapi sudah yang menang banyak, serba ada dan serba bisa, maka HP ini bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan. Spesifikasinya gahar, performa lancar, sensor lengkap, chargingnya ngebut, fitur melimpah, dan hasil kameranya bagus. Pokoknya dengan harga yang ditawarkan dan apa yang kita dapat, buat saya tidak rugi untuk check out HP ini. Mungkin yang perlu sedikit kamu perhatikan, dimensi bodinya lumayan bongsor, dan untuk kecerahan layarnya kurang tinggi. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Infinix Hot 40 Pro ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.